Kasih di dalam Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian kita lihat lagi satu bagian ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Kemudian kita lihat lagi pasal 4 ayat pertama. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara untuk pembacaan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara, tema yang saya bahas pagi ini adalah Injil yang tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita melihat pertama-tama, saudara, bahwa sebenarnya Allah itu berelasi dengan kita manusia, itu adalah di dalam bentuk perjanjian. Jadi Allah berelasi dengan kita, maka Allah itu memakai covenant. Makanya Alkitab itu ya, kalau kita lihat ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Karena bentuknya itu covenant. Jadi saudara-saudara, misalnya begini ya, kalau kita misalnya ditanya itu ya, kalau misalnya kita ditanya ya, eh, apakah kita ini sudah diselamatkan? Pasti kita berkata, saya sudah diselamatkan karena saya percaya Yesus. Yesus yang telah berinkarnasi, Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah mati di kayu salib, telah menebus dosa saya. Tetapi saudara, kalau kemudian misalnya ya, kita ditanyakan satu pertanyaan yang lebih dalam misalnya ya. Misalnya begini, bagaimana Yesus yang mati di atas kayu salib itu, bagaimana penebusan dia itu bisa berlaku kepada kita? Nah, ini kan pertanyaannya lebih dalam lagi, saudara ya. Bagaimana pengorbanan Kristus, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya itu bisa menjadi satu bagian bagi kita yang percaya kepada dia. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian kita misalnya melihat di dalam Alkitab, kita menemukan salah satu jawabannya, karena di dalam kitab Roma itu, saudara, misalnya dicatat ya, bahwa penebusan Kristus itu berlaku kepada kita, karena Allah itu adalah Allah yang telah berjanji. Dan karena Allah telah berjanji, maka ketika saudara eh, kita percaya kepada dia, kita beriman kepada Kristus, maka kemudian relasi kita itu bisa dipulihkan karena Allah itu telah mengikat satu perjanjian dengan kita. Dan perjanjian itu adalah perjanjian, kalau kita lihat sebuah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah, baik di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, saudara, sebelum kita melihat lebih dalam, saudara, tentang covenant ini, karena ini sangat penting, saudara. Nah, untuk memahaminya, misalnya ya, covenant ini, kita bisa melihat misalnya di dalam pernikahan, karena pernikahan itu adalah satu refleksi daripada sebuah covenant sebenarnya. Sebuah refleksi perjanjian Allah di dalam Alkitab yang direfleksikan oleh sebuah pernikahan. Karena saudara, seringkali pernikahan itu mungkin dianggap biasa. Tapi sebenarnya pernikahan itu bukan sebuah bentuk kontrak daripada kehidupan sosial manusia. Artinya apa? Pernikahan itu tidak bisa dilihat sebagai bentuk kalau saya untung saya akan bersama dengan kamu, kalau udah nggak ada lagi benefitnya. Maka kemudian mungkin berpikir sudahlah kita akan selesai. Tapi itu yang kita lihat di dalam dunia ini ya. Jadi meremehkan akan pernikahan itu sendiri. Jadi seolah-olah itu adalah dijalankan ya, kalau engkau masih sehat, engkau masih baik, engkau masih memberi keuntungan, mungkin kita akan bisa setia hidup bersama. Tapi bagaimana kalau kemudian salah satu sakit, punya masalah, punya ini, ya udah, mungkin banyak sekali yang berpikir perjanjian ini selesai. Tetapi saudara, sebenarnya ya di dalam Alkitab kita melihat, saudara ya, pernikahan itu adalah satu perjanjian. Dan kemudian saudara-saudara, di dalam pernikahan itu kita akan melihat bahwa ada satu perjanjian seperti bentuk di dalam satu covenant. Ketika engkau baik, sehat, dan apapun kondisinya, kita akan setia sampai maut memisahkan. Dan ini sebenarnya adalah satu refleksi daripada perjanjian Allah juga dengan kita manusia.
Sehingga saudara-saudara, di dalam perjanjian ini, maka apapun kita melihat satu komitmen, satu kesetiaan. Dan apalagi kalau kita melihat saudara, kalau Allah yang sudah berjanji kepada manusia, maka kita melihat Allah di dalam perjanjiannya itu dia setia. Bahkan meskipun kita tidak setia, Allah itu setia di dalam perjanjian. Dan saudara-saudara, itulah yang kita lihat di dalam covenant yang diberikan oleh Allah juga kepada Adam dan Hawa. Karena saudara-saudara, di situ ada perjanjian covenant di mana ada satu ikatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan saudara, perjanjian antara Adam, Hawa dan Tuhan, maka kita melihat khususnya ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Walaupun tadi ayatnya kita tidak baca semua, tapi kisah ini saya kira kita sudah tahu saudara. Maka kemudian di dalam Taman Eden itu Tuhan sebenarnya memberikan satu perjanjian kepada mereka. Dan perjanjiannya itu adalah mengenai bagaimana mereka ketika taat kepada Tuhan, mereka akan hidup. Tetapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka pasti akan mati. Ini adalah satu bentuk covenant. Karena di dalam Taman Eden sendiri, Tuhan menempatkan, itu ada pohon kehidupan. Dan juga Tuhan memberikan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka ketika misalnya saudara ya, mereka taat, yang digambarkan oleh pohon kehidupan, mereka akan mendapatkan kehidupan. Tetapi ketika mereka saudara tidak taat, ketika mereka makan akan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka kemudian Tuhan katakan mereka itu pasti akan mati, saudara. Dan ini sebuah perjanjian dari Tuhan kepada mereka. Dan saudara, kalau kita misalnya melihat tentang pohon kehidupan, itu patongnya pernah mengatakan tentang pohon kehidupan ini, itu menyimbolkan tentang Kristus. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini itu menyimbolkan tentang agama. Jadi agama itu yang mengajarkan tentang kebaikan, bahkan tentang hal-hal kehidupan manusia, moral manusia. Tetapi saudara, kalau kita melihat ya tentang pohon kehidupan ini, dan sebenarnya pohon kehidupan ini yang menyimbolkan tentang Kristus. Saudara, kita melihat sebenarnya di situ sudah bicara tentang Kristus dan sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi, tetapi dia ada di sana. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika mereka sebenarnya berdosa, ketika makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya saudara mereka berdosa, maka sebenarnya di dalam konsep firman Tuhan kalau kita lihat, bagaimana kemudian mereka itu bisa kemudian mendapatkan kehidupan. Maka mereka bisa hidup kembali ketika mereka bisa menikmati namanya makanan rohani, makan dari pohon kehidupan. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, itu sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, di dalam firman-Nya. Saya ajak kita untuk melihat, ini satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita saudara ya. Yohanes pasal yang ke-6. Saya bacain dari ayat bentar ya. Dari ayat 53 saudara ya. Yohanes 6:53. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini kata Tuhan Yesus. 54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kita bisa melihat ya, perkataan Tuhan Yesus itu jelas sekali. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, ini luar biasa ayatnya ya. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara, bagaimana manusia yang sudah mati karena ketidaktaatan mereka, kemudian mereka dihidupkan ketika mereka makan roti, makan dari pohon kehidupan, makan dari Kristus yang adalah Injil yang memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi saudara-saudara, supaya kita bisa melihat bagaimana Injil itu telah diungkapkan kepada kita sendiri dari firman Tuhan, mulai daripada kitab Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu, saudara. Jadi sudah membicarakan tentang Injil Kristus. Nah, saudara, itu sebabnya kalau kita misalnya melihat ya, apakah kemudian Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa, apakah kemudian mereka mendapatkan akan anugerah keselamatan daripada Tuhan? Maka kita sendiri meyakini, saudara ya, bahwa Adam dan Hawa, meskipun memang mereka telah jatuh di dalam dosa, memang mereka melanggar firman Tuhan, tetapi kemudian kita lihat bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada mereka. Bagaimana kemudian Injil ini menyelamatkan mereka. Meskipun saudara, kita tidak melihat bahwa kemudian ada kalimat Injil di sana. Ada misalnya kata-kata penginjilan kalau kita perhatikan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya tadi ya, ayat yang kita baca itu Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai statement pertama Injil di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, itu statement pertama yang orang mungkin sering menyebutnya itu adalah sebagai proto-evangelium. Jadi itu adalah kabar baik. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya kepada Adam dan Hawa, apakah kabar baik ini mereka sudah dengar? Saudara, kabar baik ini sendiri mereka sudah mendengar. Berita tentang penginjilan, berita tentang keselamatan, berita tentang pemulihan daripada Allah, mereka sendiri mendengar. Dan kita melihat bagaimana Allah sendiri sebenarnya datang mencari mereka. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan datang kepada manusia. Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan memberikan firman kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya di dalam Injil yang pertama, jadi kita bisa katakan Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang menjadi pemberita Injil yang pertama ya. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bahkan yang mencari manusia. Dan ini sesuatu hal yang indah kalau kita perhatikan ya. Karena Allah itu menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Karena penginjilan itu bukan hanya saja bicara tentang teorinya, tetapi juga bagaimana prakteknya sendiri, saudara. Dan itu dipraktekkan sendiri oleh Allah karena Dia sendiri yang akan mencari manusia yang berdosa. Jadi Dia tidak hanya bersuara dari sorga, tetapi Dia sendiri membawa Injil kepada manusia supaya manusia itu bisa berjumpa dengan Tuhan sendiri, mengalami hidup yang diperbaharui meskipun mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat saudara-saudara ya, iman dari berita firman, iman di dalam Injil, meskipun Injil itu belum ada, saudara, maksudnya tidak dituliskan secara langsung, walaupun nanti penggenapannya itu di dalam Perjanjian Baru. Tetapi bagaimana sendiri Adam dan Hawa mempunyai iman kepada Allah, mempunyai satu pengertian, pengenalan kepada Allah. Nah itu tadi sebabnya kalau kita melihat ya ayat ini yang tadi saya baca itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20, saudara ya. Nah, kita lihat di sana kan Adam sendiri ya, manusia itu ya, dia disebut manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Saya ingat Pak Hengki di renungan di SF ini sudah membawakan tentang hal ini, saudara ya. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk daripada iman Adam. Jadi imannya itu adalah dia punya keyakinan. Meskipun memang saudara mereka sudah dapat vonis mati, tetapi dia sendiri punya satu iman kepada Tuhan. Setelah mereka kemudian dia beriman dan melihat Allah,
yang menyelamatkan mereka. Maka dia meyakini, saudara. Dia meyakini istrinya itu adalah akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi ini bertolak belakang dengan kematian, saudara. Jadi ini lebih menuju kepada kehidupan. Ibu dari semua yang hidup. Ini bicara tentang kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar kehidupan jasmani. Tapi ini akan bicara mengenai perjanjian Allah kepada manusia. Karena dari keturunan Adam dan Hawa. Di kemudian hari kita melihat Kristus itu dilahirkan. Dan kita lihat saudara, ini satu iman yang hadir di dalam seorang yang telah berdosa, seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, tetapi kemudian akhirnya mempunyai satu iman yang sungguh-sungguh. Dia melihat jauh ke depan. Jadi dia memberi nama kepada istrinya, itu adalah ibu, menjadi ibu semua yang hidup. Kemudian saudara, kalau kita misalnya melihat lagi ya, imannya itu kepada Tuhan, tadi di dalam ayat yang saya baca, pasal 4 ayat 1, dia juga ketika anaknya lahir, ya, manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Lalu kemudian perempuan itu mengandung, lalu melahirkan Kain. Dan dia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, dia tidak berkata anak ini karena saya, karena kami, tapi tidak, saudara. Dia berkata karena pertolongan Tuhan. Jadi dia punya iman setelah dia mendengarkan akan Injil, mendengarkan firman Tuhan. Jadi disitulah kita melihat bagaimana sebenarnya seorang Adam yang telah berdosa, telah jatuh, tapi kemudian punya iman di dalam pengenalan dia kepada Tuhan. Dan kita lihat saudara, anak-anaknya pun kemudian ketika mereka besar, mereka memberikan kemudian persembahan kepada Tuhan. Maka kemudian anaknya baik Kain juga Habel, mereka sama-sama menyembah kepada Tuhan. Karena tentunya teladan daripada Adam dan Hawa di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Kemudian mereka menurunkan itu kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka pun juga bisa menyembah kepada Tuhan yang sama. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat sebenarnya Injil yang tidak terlihat, tetapi sebenarnya Tuhan sendiri sudah mengungkapkannya kepada kita. Nah kita akan melihat saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Saya tadi sudah mengatakan saudara, ini adalah statement pertama di dalam Injil, di dalam Kejadian. Statement pertama Injil, Kejadian pasal 3, proto-evangelion, yang sering kita mendengarkannya saudara-saudara. Dan kalau kita melihat saudara, apa itu Injil? Injil itu kan bicara tentang kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus itu adalah bicara tentang kelahirannya ke dalam dunia ini. Dan kemudian itu bicara tentang kebangkitannya. Dan kemudian maksudnya bicara tentang kematiannya saudara. Dan kemudian bicara tentang kebangkitannya, lalu ada kenaikannya ke sorga. Nah saudara-saudara, ini adalah satu sebenarnya sebuah urutan yang kita sangat paham. Jadi kita tahu Injil Kristus, kehidupannya, baik dia lahir, mati, dia bangkit, itu adalah Injil yang merubah kehidupan kita. Itu adalah yang memberikan satu arah yang baru bagi kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah tetapi saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, kita sedikit melihat hal yang berbeda ya. Kita lihat dulu. Misalnya di dalam ayat ini bicara soal keturunan perempuan. Kalau kita misalnya kaitkan dengan Injil Kristus, kehidupan Kristus, maka kita akan melihat saudara bahwa dia disebut sebagai keturunan perempuan, maka itu bicara tentang kelahiran daripada Kristus. Bicara tentang lahirnya dia. Lalu kemudian misalnya dikatakan, dia adalah keturunan perempuan akan yang meremukkan kepala saudara ya. Nah saudara-saudara, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang kebangkitannya.
Lalu kemudian dikatakan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu adalah bicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 5 ayat 15 ini, saudara, kita akan menemukan hal yang berbeda loh. Hal yang berbeda adalah yang pertama itu bicara tentang kelahiran. Lalu yang kedua, dia bicara tentang kebangkitan. Dan yang ketiga itu bicara kematian di atas kayu salib. Jadi kalau perhatikan itu di dalam ayat ini itu agak terbalik sedikit ya. Jadi dia bicara kelahiran, lalu di tengah-tengahnya itu bicara tentang kebangkitan. Lalu kemudian di bawahnya dia baru bicara tentang kematian di atas kayu salib. Kalau melihat daripada kronologi, sebenarnya kronologinya nggak begitu ya. Harusnya lahir, mati, bangkit. Tapi justru ini beda. Lahir, bangkit, dan mati. Jadi saudara, sebenarnya kita bisa belajar satu hal. Ini modelnya kiasmus sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab ya. Model kiasmus. Nah, model kiasmus itu berarti dia menekankan apa yang paling penting. Dan yang paling penting saudara, itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Memang kelahiran Kristus penting sekali saudara. Ini adalah satu bagian daripada Injil yang tidak bisa terpisahkan saudara. Tetapi saudara, meskipun Kristus lahir, bahkan mati, ya, tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semuanya. Makanya Paulus, ketika sebenarnya membicarakan di dalam Injil dia, di dalam surat dia, saudara, di dalam Korintus yang sering kita dengar, khususnya di dalam 1 Korintus 15, maka kemudian di sana kita bisa belajar hal yang sangat baik. Karena Paulus sendiri berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua pelayanan kita. Sia-sia semua kepercayaan kita. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Sia-sia kita mengikut Kristus. Maka kemudian dia berkata, karena Kristus telah dibangkitkan, maka tidak sia-sia di dalam kita berjerih lelah, di dalam berkorban, di dalam kita melayani Tuhan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sebagai umat Tuhan, apa yang menjadi jaminan, apa yang menjadi kekuatan kepada kita untuk terus memberitakan Injil ini saudara? Apa yang mendorong dan memotivasi kita untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini? Maka sebenarnya terletak di dalam kebangkitan Kristus. Karena jaminannya ada di sana. Karena kalau kita melihat saudara, karena kebangkitan Kristus, itulah yang telah memberikan satu semangat, memberi pengharapan, bahkan memberi satu gairah yang begitu besar kepada pengikut-pengikut dia. Pada waktu dia mati, saudara, semua pada ketakutan, semua pada tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita, dan seolah-olah apa yang mereka kerjakan mengikut Tuhan selama ini hanya mengikuti pemimpin yang akhirnya semua mengecewakan. Tetapi ketika Kristus bangkit, saudara, mereka dipulihkan luar biasa. Bahkan akhirnya mereka menjadi penginjil-penginjil besar yang rela mati martir bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk Paulus sendiri. Ketika dia berjumpa Kristus yang bangkit, kita juga melihat bagaimana dia memberitakan Injil. Sangat semangat. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita hari ini, khususnya di dalam konteks pelayanan kita, kita tahu saudara, tantangan kita di dalam dunia ini tentu tidak mudah. Tetapi kita ditempatkan di dalam dunia seperti singa, seperti domba, saudara. Di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah singa yang sebenarnya siap itu menerkam kita. Tapi kemudian saudara, kita dipanggil untuk terus setia memberitakan Injil ini. Maka saudara, apa yang menjadi sukacita buat kita? Kita bisa melihat melalui firman Tuhan ini. Karena kebangkitan dari juru selamat kita. Karena dia yang bangkit, yang telah mengalahkan kuasa dosa, telah mengalahkan kuasa iblis, telah mengalahkan kuasa maut, dan yang menjamin apa yang kita kerjakan ini tidak pernah menjadi sia-sia. Maka itulah yang menjadi penyemangat buat kita. Saudara, di dalam gereja kita memasuki usia ke-50 tahun depan. Saudara, perjalanan gereja ini telah membuktikan satu pekerjaan Allah yang sangat dahsyat. Tadi Pak Yakub menyampaikan satu kalimat yang saya kira luar biasa. Tuhan telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan telah membentuk dari apa yang tidak ada, saudara, itu menjadi ada.
Dan itulah GKK. Bahkan Tuhan telah mengerjakannya, memeliharanya sampai sekarang dan seterusnya. Dan kalau kita melihat saudara, Allah yang kita ikuti, Allah yang setia dengan perjanjian Dia. Dan kita tahu perjanjian Allah dengan umatnya itu adalah perjanjian yang teguh, yang telah digenapinya di dalam Kristus. Dan itu sebuah perjanjian yang memberikan jaminan kepada orang percaya bahwa apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, saudara, satu pekerjaan Allah yang Allah sendiri pun juga akan bersama-sama dengan umatnya. Dan Allah sendiri telah melalui kebangkitan Kristus yang menjadi jaminan bahwa apa yang kita kerjakan itu akan memberikan buah-buah yang besar. Maka saya kira saudara, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah mengalami kuasa Injil ini, panggilan kita juga itu adalah untuk terus memberitakan Injil Kristus dan setia di dalam dunia ini. Karena seringkali saudara ketika bicara tentang Injil, ketika bicara tentang bagaimana Injil diberitakan, seringkali mungkin banyak orang punya teori yang begitu banyak, punya pemahaman yang begitu pintar mungkin ya. Bahkan mungkin menguasai, sudah membaca banyak buku bagaimana teori Injil yang hebat, teori penginjilan, bahkan misi ini, misi itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang penginjilan, itu sebenarnya bicara soal satu aja, saudara. Setelah mengetahui semuanya, ketika ditantang, siapa yang akan mau pergi? Saudara, tentunya itu pertanyaan yang barangkali akan penting buat kita untuk kita renungkan. Siapa yang akan pergi setelah kita tahu teorinya? Apakah kita bersedia diutus, bersedia untuk melayani? Dan justru seringkali tantangannya ada di sana. Ketika orang ditantang, ayo, siapa yang mau penginjilan? Kamu sudah diselamatkan. Mau nggak pergi? Mau nggak melayani Tuhan? Mau nggak terlibat? Saudara, kayaknya orang kalau bicara misi, itu bukan bidang saya. Kayaknya misi itu bukan ini saya, panggilan saya. Pemberitaan Injil. Padahal saudara-saudara, setiap orang yang diselamatkan punya kesaksian yang dia bisa menyaksikan tentang iman dia. Karena Injil itu sederhana. Apa sih artinya Injil? Injil itu sederhana sekali, saudara. Injil itu bicara tentang kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus, tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan Injil ini adalah Injil yang merubah kehidupan manusia. Karena ketika kita percaya kepada Dia, maka kemudian kita dibawa untuk menjadi manusia yang baru. Kita diselamatkan, dosa kita diampuni, kita ditebus. Itu Injil secara sederhana. Dan saya kira mestinya setiap orang bisa memberitakan Injil yang sederhana ini, meskipun tidak mendetil, tapi orang bisa menyaksikan bahkan hidupnya sendiri. Maka harapan kita, saudara, di memasuki GKK 2050, maksudnya 2025, saudara, dalam usia 50 tahun. Kita berharap di gereja kita juga lebih banyak lagi muncul penginjil-penginjil yang dipakai oleh Tuhan, peberita-peberita Injil. Kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita lebih banyak yang ada di sini, orang-orang yang telah banyak terlibat dalam pelayanan. Tapi kita berharap jemaat Tuhan yang baru percaya Tuhan, bahkan mereka yang baru dibaptis, mereka boleh menjadi penginjil-penginjil, peberita-peberita Injil. Kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan boleh pakai kita menjadi penginjil-penginjil, baik di rumah kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita dan di mana saja Tuhan menempatkan kita. Karena kita tahu ini panggilan kita di tengah dunia ini, memberitakan Injil yang menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita di melalui renungan yang singkat ini. Amin. Mari kita berdoa.